lagi dengan Arini Tips yang kali ini akan membahas tentang ulasan yang berjudul inilah misteri isi Wangsit Siliwangi sebelum moksa. Prabu Siliwangi sempat meninggalkan pesan atau amanah yang kemudian disebut Wangsit Siliwangi. Isi Wangsit Siliwangi mengandung pelajaran tinggi, karena di dalamnya tergambar jelas situasi atau kondisi sosial yang melatar belakangi masa pemerintahan beliau. Di ujung Wangsit tersebut, terjadilah peristiwa menghilangnya kerajaan Pajajaran. Persis seperti yang disebutkan dalam Wangsit Siliwangi. Ada banyak orang yang kemudian berusaha membongkar misteri Pajajaran. Tapi yang terjadi, mereka yang susah payah menggali ternyata hanyalah orang-orang yang sombong dan takabur. Berikut adalah isi Wangsit Siliwangi, beserta terjemahannya. Timi mitipu Pajajaran lengit ti alam hirup. Lengit dayeuna, lengit nagarana. Pajajaran moal ninggalkeun tapak, jabati ngaran pikeun umapai. Sabab bukti anu kari, bakal re anu malungkir. Tapi engke jaga bakal aya nu nyoba-nyoba, supaya anu lalengit kapanggih dewi. Nya bisa, ngan mapain kudu make amparan. Tapi anu marapaina loba nu ari aing pang pinterna. Mudu are dan hela. Artinya, semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba, supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, hanya menelusurinya harus memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong. Dan bahkan berlebihan kalau bicara. Dalam naskah ini dikatakan bahwa misteri Pajajaran akhirnya dapat diungkap oleh sosok yang disebut Budak Angon, anak gembala. Budak Angon dikatakan berperangai baik oleh Prabu Siliwangi. Sakabeh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. Tapi, ngan di waktu anu perelu, ngaing bakal datang dewi. Nulungan nu baru tuh, mantuan anu sarusah, tetapi nganu hadelaku lampahna. Mun ngaing datang moal kadele. Mun ngaing nyarita moal kadenge. Memang ngaing bakal datang. Tapi ngan kanu rancage hatena. Kan wero disemu anu saestu. Anu ngarti kana wangi anu sajati jeung surti lantip pikirna nu hadelaku lampahna. Mun ngaing datang. Tengah rupa teu nyawara, tetapi merecere ku wawangi. Artinya, semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tetapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi. Menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang takkan terlihat. Apabila aku berbicara takkan terdengar. Memang aku akan datang tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Mereka yang mengerti dan satu tujuan. Yang mengerti tentang harum sejati juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara tapi memberi ciri dengan wewangian. Adapun mengenai Budak Angon, dituliskan lebih lanjut sebagai berikut. Ayan wani ngorehan terus-terus, tengah hiding kapang larang. Ngorehan bari ngalawan sabari Sri. Nyaeta Budak Angon. Imahna dibirit lewi, pantona batu satangtungan, kahieman ku handelem, karimbunan ku hanjuang. Ari ngangona. Lain kebol lain embe, lain meong lain banteng, tetapi kala kaijeng tu tunggul. Inya najong jon ngorehan, ngumpulkan anu kapanggih. Sabagian disumputkan, sabah bacan wayah ngalalakonkan. Engke mun ges wayah jeung mangsana, baris loba nu kabuka jeung rareang menta dilalakonkan. Tapi, mudu ngalaman loba lalakon, angges nyorang. Undur zaman datang zaman, saban zaman mawa lalakon. Lilana saban zaman, sarua jeung waktu nanyukma, ngusumah jeung nitis, laju nitis dipindah sukma. Artinya, ada yang berani menelusuri terus-menerus. Tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau, bukan domba. Bukan pula harimau ataupun banteng, tapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui. Tapi akan menemui banyak sejarah, kejadian,
Selesai zaman yang satu datang lagi satu zaman yang jadi sejarah, kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah. Setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Dari bait tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa budak Angon merupakan sosok yang tersembunyi dan misterius. Ia tidak bertingkah seperti anak gembala pada umumnya. Ia mencari hakikat, mencari jawaban dan kebenaran serta mengumpulkan apa yang bagi orang lain sudah tidak berguna. Ranting, daun kering, tunggak pohon. Maknanya, budak Angon menelusuri sejarah, asal-usul dan sebab-musabab termasuk karya-karya warisan leluhurnya. Sesuatu yang oleh kemajuan zaman dianggap sudah kuno, usang atau bahkan tidak bermanfaat. Wangsit Siliwangi juga menyinggung tentang munculnya sosok pemimpin dengan ciri-ciri sebagai berikut. Laju ngadeg Dewi Raja, asal najalma biasa. Tapi memang titisan raja. Titisan Raja Bahlajeng Biang Nahiji Putri Pulau Dewata. Dapugu titisan raja. Raja Anyar Hese Apes Kurogahala. Artinya, lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa. Tapi memang keturunan raja dahulu kala dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan raja, penguasa baru susah dianiaya. Konon, sosok pemimpin yang dimaksud Prabu Siliwangi adalah Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibunya adalah Ida Ayu Nyomanrai, seorang putri bangsawan Bali. Sedangkan ayahnya adalah seorang guru bernama Raden Sukeni Sosrodiharjo. Akan tapi, penelusuran spiritual menunjukkan bahwa ayah Presiden Soekarno yang sesungguhnya adalah Kanjeng Susuhunan Pakubuwono X. Presiden Soekarno memiliki nama kecil Raden Mas Malikul Kusno. Beliau termasuk anak ciritan dalam lingkup dalam Keraton Solo. Pada masa kepemimpinannya, terjadi banyak sekali upaya pembunuhan terhadap beliau. Namun selalu saja, ia terselamatkan. Selanjutnya Prabu Siliwangi menggambarkan pergantian masa yang semakin maju. Semakin banyak penguasa yang buta tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Pemimpin tidak mau mengerti penderitaan rakyat, segalanya mengandalkan logika tanpa hati. Sehingga orang-orang pintar pada akhirnya hanya berakhir menjadi orang yang pintar omong saja. Terima kasih subscribe Barini Tips. Mantuan anu sarusa, tetapi nganu hade laku lampahna. Mun ngaing datang moal kadele. Mun ngaing nyarita moal kadenge. Memang ngaing bakal datang. Tapi ngan kanu rancage hatena. Kan wero disemu anu saestu. Anu ngarti kana wangi anu sajati jeung surti lanti pikirna nu hade laku lampahna. Mun ngaing datang. Tengah rupa teu nyawara, tetapi merecere ku wawangi. Artinya, semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tetapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi. Menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang takkan terlihat. Apabila aku berbicara takkan terdengar. Memang aku akan datang tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Mereka yang mengerti dan satu tujuan. Yang mengerti tentang harum sejati juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara tapi memberi ciri dengan wewangian. Adapun maya nu nyoba-nyoba, supaya anu lalengit kapanggih dewi. Nya bisa, ngan mapain aku du make amparan. Tapi anu marapain alobanu ari aing pang pinterna. Mudu are dan hela. Artinya, semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba, supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, hanya menelusurinya harus memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong. Dan bahkan berlebihan kalau bicara. Dalam naskah ini dikatakan bahwa misteri Pajajaran akhirnya dapat diungkap oleh sosok yang disebut Budak Angon, anak gembala. Budak Angon dikatakan berperangai baik oleh Prabu Siliwangi. Sakabeh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. Tapi, ngan di waktu anu perlu.
Ngaing bakal datang Dewi. Nulungan nu baru tuh, belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau, bukan domba. Bukan pula harimau ataupun banteng, tapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui. Tapi akan menemui banyak sejarah, kejadian. Selesai zaman yang satu datang lagi satu zaman yang jadi sejarah, kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah. Setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Dari bait tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa Budak Angon merupakan sosok yang tersembunyi dan misterius. Ia tidak bertingkah seperti anak gembala pada umumnya. Ia mencari hakikat, mencari jawaban dan kebenaran serta mengumpulkan apa yang bagi orang lain sudah tidak berguna. Ranting, daun kering, tunggak pohon. Maknanya, Budak Angon menelusuri sejarah, asal-usul dan sebab musabab termasuk karya-karya warisan leluhurnya. Sesuatu yang oleh kemajuan zaman dianggap sudah kuno. Mengenai Budak Angon, dituliskan lebih lanjut sebagai berikut. Ayan wani ngorehan terus-terus, tengah hiding kapang larang. Ngorehan bari ngalawan, ngalawan sabar isri. Nyaeta Budak Angon. Imahna dibirip lewi, pantona batu satangtungan, kahi eman ku handelem, karimbunan ku hanjuang. Ari ngangona. Lain kebol lain embe, lain meong lain banteng, tetapi kala kaijeng tu tunggul. Inya najong jon ngorehan, ngumpulkan anu kapanggih. Sabagian disumputkan, sabah bacan wayah ngalalakonkan. Engkemun ges wayah jeng mangsana, baris loba nu kabuka jeng rareang menta dilalakonkan. Tapi, mudu ngalaman loba lalakon, angges nyorang. Undur zaman datang zaman, saban zaman mawa lalakon. Lilana saban zaman, sarua jeng waktu nanyukma, ngusumah jeng nitis, laju nitis dipindah sukma. Artinya, ada yang berani menelusuri terus-menerus. Tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Rumahnya lagi dengan Arini Tips yang kali ini akan membahas tentang ulasan yang berjudul Inilah Misteri Isi Wangsit Siliwangi Sebelum Moksa. Prabu Siliwangi sempat meninggalkan pesan atau amanah yang kemudian disebut Wangsit Siliwangi. Isi Wangsit Siliwangi mengandung pelajaran tinggi. Karena di dalamnya tergambar jelas situasi atau kondisi sosial yang melatar belakangi masa pemerintahan beliau. Di ujung Wangsit tersebut, terjadilah peristiwa menghilangnya kerajaan Pajajaran. Persis seperti yang disebutkan dalam Wangsit Siliwangi. Ada banyak orang yang kemudian berusaha membongkar misteri Pajajaran. Tapi yang terjadi, mereka yang susah payah menggali ternyata hanyalah orang-orang yang sombong dan takabur. Berikut adalah isi Wangsit Siliwangi, beserta terjemahannya. Timi mitipu iya Pajajaran lengit ti alam hirup. Lengit dayeuna, lengit nagarana. Pajajaran moal ninggalkeun tapak, jabati ngaran pikeun umapai. Sabab bukti anu kari, bakal re anu malungkir. Tapi engke jaga bakal